محمد بعرمانة Kehidupan di Gaza dan Rafah, dua wilayah yang kini menjadi pusat perhatian dunia, terus diliputi ketidakpastian. Di tengah krisis kemanusiaan yang berkepanjangan, harapan akan adanya bantuan kemanusiaan seolah menjadi satu-satunya pegangan ribuan warga yang masih bertahan. Namun, alih-alih membawa kelegaan, kabar pembukaan akses distribusi bantuan baru-baru ini justru menambah daftar panjang peristiwa tragis yang harus mereka hadapi. Di balik upaya untuk menyalurkan bantuan, kembali muncul kisah memilukan. Kekacauan dan kekerasan yang menyertai proses pembagian bantuan. Hal ini menggambarkan betapa rumit dan rapuhnya situasi di wilayah tersebut. Pada tanggal 27 Mei 2024, proses distribusi makanan untuk Gaza dimulai. Warga Gaza dalam jumlah besar segera mendatangi pusat-pusat penyaluran makanan yang dibangun oleh sebuah kelompok didukung Amerika Serikat dan Israel, kelompok yang baru saja ditunjuk sehari sebelumnya. Gelombang manusia menembus pagar yang sudah dirubuhkan serta tanggul tanah di area Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF yang terletak di Rafah, Gaza Selatan. Penyelenggara pembagian bantuan mengungkapkan bahwa tim mereka harus mundur perlahan karena tak sanggup menahan jumlah warga yang terus membeludak. Sementara itu, militer Israel mengakui telah menembakkan peluru peringatan demi membubarkan massa. Perlu dicatat, GHF atau Yayasan Kemanusiaan Gaza sendiri adalah organisasi yang menggunakan jasa kontraktor keamanan bersenjata asal Amerika, yang secara khusus menyalurkan bantuan di luar jalur resmi PBB. Baru beberapa saat setelah distribusi berlangsung, dunia internasional langsung menyorot peristiwa tersebut. Perlakuan militer Israel terhadap warga Palestina dinilai sangat berlebihan, bahkan cenderung dinilai tidak berperi kemanusiaan. Setelah menelaah berbagai video dari Rafah, PBB pun menggambarkan situasinya sebagai sesuatu yang sangat memilukan. Akibat insiden ini, PBB bersama sejumlah organisasi kemanusiaan memilih mundur dan enggan terlibat dalam program bantuan yang diinisiasi GHF. Mereka menilai pembagian makanan yang melibatkan pihak-pihak bersenjata bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini dijunjung. Peringatan keras telah disampaikan oleh PBB serta sejumlah organisasi kemanusiaan terkait sistem distribusi bantuan yang dijalankan oleh GHF. Mereka menilai skema ini secara tidak langsung menyingkirkan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas. Akibatnya, para penyandang disabilitas atau mereka yang kesulitan bergerak terpaksa bertahan lebih lama di kamp pengungsian, memperbesar resiko keselamatan ribuan jiwa. Selain itu, pola distribusi semacam ini dinilai syarat kepentingan politik dan militer, karena bantuan bisa berubah menjadi alat tawar-menawar. Sementara kritik terus berdatangan, GHF tetap melanjutkan kegiatannya. Mereka mengklaim telah berhasil menyalurkan sebanyak 462.000 porsi makanan lewat kerjasama dengan sejumlah LSM lokal. Dari pihak Israel muncul alasan bahwa sistem distribusi baru ini dianggap mutlak diperlukan. Dalih utamanya adalah untuk mencegah Hamas menguasai atau menyalahgunakan bantuan kemanusiaan. Namun, tudingan tersebut langsung dibantah oleh Hamas dan argumen Israel dianggap lemah oleh berbagai pihak. Selasa lalu, sejumlah laporan media mulai mengangkat kondisi lapangan secara lebih jelas. Ribuan warga Gaza, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, terlihat berbondong-bondong menuju lokasi pembagian bantuan. Suasana tiba-tiba berubah tegang ketika suara tembakan terdengar di sekitar area distribusi. Sebagian warga langsung berlari dan merunduk, berusaha melindungi diri. Kesaksian dari mereka yang berada di lokasi menyebutkan, saat situasi makin kacau, beberapa orang berusaha merebut paket makanan dan barang bantuan. Dikonfirmasi pula, pasukan Israel yang ditempatkan di sekitar titik distribusi memang benar melepaskan tembakan ke arah warga. Kekacauan ini kemudian berujung tragis. Tembakan peringatan ternyata berakhir menewaskan sedikitnya satu warga sipil dan menyebabkan 48 orang terluka. Setelah pihak pengelola bantuan kehilangan kendali atas proses distribusi. Menurut beberapa saksi mata, pasukan Israel mulai menembak ketika kerumunan warga mencoba menerobos pagar di dekat lokasi. Tak hanya itu, suara rentetan senjata dari helikopter militer juga terdengar jelas dari kejauhan. Tak pelak, kerumunan besar termasuk wanita dan anak-anak
segera berhamburan meninggalkan area tersebut dalam kepanikan. GHF, kelompok penyalur bantuan yang kini menuai kontroversi, sebenarnya merupakan inisiatif yang dibentuk oleh Israel melalui forum Mikveh Yisrael. Di balik pendiriannya, terdapat beberapa sosok kunci, seperti Yotam HaKohen, yang merupakan konsulat Kogat, lembaga semi-militer Israel yang mengatur segala aktivitas di Gaza, termasuk alur masuknya bantuan. Selain HaKohen, ada pula Liran Tangman, seorang investor teknologi, dan Michael Eisenberg, tokoh penting di bidang keuangan Ventura yang punya koneksi kuat di Israel maupun Amerika Serikat. HaKohen sendiri dikenal dekat dengan Brigjen Roman Goffman, penasihat militer utama Perdana Menteri Netanyahu. Konsep pendistribusian yang diterapkan GHF sebenarnya mulai digagas setelah Israel memutuskan menutup semua jalur bantuan kemanusiaan, menyusul gagalnya negosiasi gencatan senjata beberapa bulan lalu. Dalih Israel saat itu adalah lembaga-lembaga bantuan internasional termasuk PBB dianggap terlalu memberi ruang bagi kelompok perlawanan seperti Hamas. Israel mencurigai sebagian bantuan yang disalurkan melalui PBB bisa saja jatuh ke tangan Hamas. Setelah sistem GHF ini berjalan, banyak pengamat menilai kehadiran kelompok ini justru hanya dijadikan alat bagi Israel demi kepentingan politik dan strategi militer mereka. Dari segi perencanaan, sistem distribusi ala GHF ini pun dianggap lemah dan tidak komprehensif. Mereka hanya menetapkan 4 titik pembagian bahan pangan di wilayah selatan Gaza dengan daftar penerima yang telah disaring dan diverifikasi militer Israel. Pengawasan lokasi dilakukan secara ketat oleh perusahaan keamanan swasta di bawah komando Philip O'Reilly, mantan pejabat CIA Amerika Serikat. Situasi ini pun mendapat tanggapan dari Philip Lazzarini, kepala UNRWA PBB. Ia menegaskan skema distribusi yang dipilih GHF pada dasarnya tidak bisa diakses oleh sebagian besar warga sipil Palestina. Sebab mayoritas warga kini terjebak di Gaza bagian utara sehingga mereka harus melintasi wilayah yang dikuasai Israel demi mendapatkan bantuan. Selain itu, dengan Israel memegang kendali penuh atas penentuan penerima bantuan dan memaksa penduduk berpindah ke lokasi-lokasi distribusi, secara tidak langsung mereka dapat mengosongkan sebagian besar area Gaza. Praktik semacam ini pun dinilai berpotensi melanggar hukum internasional, khususnya terkait pemindahan paksa penduduk sipil. Di tengah penderitaan yang begitu nyata di Gaza, Perdana Menteri Netanyahu justru melontarkan pernyataan yang berbanding terbalik dengan fakta yang ada di lapangan. Ia menegaskan di depan publik bahwa tidak ada warga Gaza yang mengalami kelaparan. Bahkan menyinggung soal dokumentasi foto yang memperlihatkan mereka tanpa busana. Sebuah pernyataan yang menuai kecaman luas dan dianggap tak masuk akal. Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan Israel yang menutup rapat akses bantuan selama 3 bulan terakhir. Pernyataan seperti ini tentu saja bertolak belakang dengan kondisi di lapangan, di mana ribuan warga Gaza terjebak dalam situasi tanpa bantuan sama sekali. Pembatasan distribusi bantuan ke Gaza yang berlangsung berbulan-bulan disebut banyak kalangan sebagai upaya sistematis Israel untuk memperparah krisis kelaparan di wilayah itu. Selama blokade berlangsung, penduduk Gaza tidak hanya kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, namun juga kehilangan akses ke layanan kesehatan yang layak. Salah satu kelompok yang paling terdampak adalah para pasien di rumah sakit. Minimnya pasokan obat-obatan penting dan bahan medis membuat banyak nyawa terancam. Sejak distribusi bantuan benar-benar dihentikan pada 2 Maret, stok penting di rumah sakit menipis drastis. Sehingga, bagi para pasien yang membutuhkan penanganan, mulai dari penderita penyakit kronis sampai korban luka akibat serangan, keadaan menjadi sangat penting, bahkan bisa jadi soal hidup atau mati. Di sisi lain, pemerintah Israel pernah menyatakan bahwa mereka telah mengizinkan masuknya 9 truk bantuan yang membawa suplemen gizi anak-anak ke Gaza. Namun, jumlah ini hanyalah setetes air di lautan, karena angka itu hanya 0,02% dari sekitar 44.000 truk bantuan yang sebenarnya dibutuhkan. Sementara itu, laporan dari media lokal Gaza menegaskan bahwa kebutuhan minum harian untuk menolong penduduk di wilayah tersebut adalah sekitar 500 truk bantuan, plus 50 truk bahan bakar setiap hari. Dengan tidak adanya pasokan sebesar itu, Gaza kian terpuruk dan krisis kemanusiaan di sana terus memburuk tanpa adanya ujung yang jelas.
Belakangan ini muncul kabar yang masih simpang siur soal keterlibatan Cina dalam pengiriman bantuan ke Palestina. Meski belum ada kepastian, berbagai sumber menyebutkan bahwa negeri tirai bambu sempat mengirimkan bantuan ke Gaza menggunakan jalur udara. Isu ini mencuat setelah beredar informasi mengenai pesawat angkut militer Cina Y-20 yang dikabarkan berhasil menembus pengawasan ketat Israel dan menjatuhkan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Biasanya, hampir mustahil bagi pesawat asing untuk memasuki wilayah udara Gaza tanpa terdeteksi atau dicegat oleh militer Israel. Sehingga wajar jika kabar ini masih dianggap rumor dan belum sepenuhnya dipercaya. Namun, andai saja informasi tersebut terbukti benar, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Selama ini, Cina memang secara terbuka menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina, baik dalam pernyataan resmi di forum internasional maupun dalam sikap politiknya. Cina juga tercatat aktif mengirimkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan. Seperti pada tahun sebelumnya saat sejumlah truk bantuan dari Cina berhasil masuk ke Gaza. Peran aktif Beijing dalam mendorong solusi damai dan membantu korban konflik sudah menjadi bagian dari komitmen mereka di kancah internasional.